Selamat datang di podcast Orang Kita. Siapa jagoan calon gubernur NTT Anda? Apakah Joni Asadoma, Melki Lakalena, Emi Nomleni, Franciscus Go, atau Ardi Mbalembut, atau bahkan Ansi Lema yang cukup hangat dibicarakan di podcast Orang Kita? Wajah atau semangat pilkada serentak yang akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024 terus mewarnai Nusa Tenggara Timur, mewarnai Flobamora. Beberapa percakapan dalam 2 minggu terakhir ini makin mengerucut. Kita lihat sudah ada pendaftaran di sejumlah partai politik. Jadi menarik ya, kita lihat pendengar podcast Orang Kita, dalam tahun terakhir ini ada mekanisme pendaftaran sama seperti pendaftaran caleg. Dulu-dulu kan partai yang mendaftar atau meminang si calon. Tapi fenomena terakhir ini kebalik. Justru calon yang mendaftar ke partai. Ada yang pakai mahar. Kita dengar 25 juta, ada yang 50 juta sebagai uang administratif pendaftaran. Ada yang 0, mahar juga. Menarik. Kita lihat misalnya Joni Asadoma, seorang pensiunan atau purnawirawan polisi, mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur, yang anaknya sedang mengikuti atau telah mengikuti kontestasi Putri Indonesia mewakili NTT. Pak Joni Asadoma ini kami hadirkan dalam episode yang lalu tentang betapa ia terus bergerilya di level grassroots. Bahkan kami dalam episode tersebut menyampaikan bahwa ini Jenderal Bos, untuk menunjukkan betapa seorang jenderal meskipun dalam senyap, ya tetap punya strategi untuk memenangkan hati rakyat. Joni Asadoma telah resmi mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon gubernur NTT ke Partai Gerindra. Ini penting. Partai Gerindra tengah menjadi partai yang besar hari ini setelah kemenangan Prabowo Subianto, sang ketua umum, menjadi Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Kemenangan Prabowo tentu saja akan berimbas terhadap calon-calon yang akan diusung oleh Gerindra. Joni Asadoma memahami itu. Ia termasuk calon pertama yang mendaftarkan diri ke Partai Gerindra. Sampai hari ini tentu saja kita tahu belum ada keputusan final dari Partai Gerindra. Apakah akan tetap mengusung Joni Asadoma menjadi bakal calon gubernur NTT atau mengusung calon yang lain? Kita akan sama-sama menunggu. Proses masih berjalan. Pendaftarkan ke KPUD NTT mungkin akan berlangsung di bulan Juli hingga Agustus. Nanti akan masa kampanye dan kemudian pencoblosan akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Kandidat yang lain menarik. Seorang Sri Kandi dari Nusa Tenggara Timur, Ibu Emi Nomleni, sang ketua DPW Partai PDIP Nusa Tenggara Timur. Ibu Emi Nomleni yang pernah digadang-gadang maju dari PDIP, kali ini di beberapa pemerintahan terakhir beliau lompat partai, mendaftarkan diri menjadi bakal calon gubernur NTT dari Partai Amanat Nasional. Partai berlambang matahari itu menerima pendaftaran oleh Ibu Nomleni. Kita belum tahu apa akan menjadi keputusan dari Partai PAN. Apakah akan resmi mengusung Emi Nomleni atau akan mengusung calon yang lain? Proses masih berlangsung. Tapi mengagetkan kita, seorang kader yang bertahun-tahun berjuang bersama Partai Banteng, PDI Perjuangan, kok bisa pindah partai dan mendaftarkan diri menjadi bakal calon gubernur dari PAN? Apakah karena Ibu Emi Nomleni menyadari bahwa kursi bakal calon gubernur NTT dari PDIP bukan dirinya? Kita simak dalam beberapa pemberitaan terakhir. Ada calon lain yang akan diperjuangkan oleh PDIP NTT. Calon tersebut selain tentu saja ada nama Ansi Lema, sang anggota DPR RI yang kembali terpilih di Pileg 2024. Tapi juga ada nama sosok yang lain. Orias Petrus Mudak yang kemarin pada perhelatan Pilpres menjadi bendahara tim kampanye Ganjar Pranowo. Petrus Mudak OPM yang punya tagline "Jangan mencuri", digadang-gadang akan dicalonkan oleh Partai PDI Perjuangan. Wakilnya kami dengar masih sama,
Sebastian Salang. Paket OAC, nama yang diusulkan oleh podcast orang kita, kini resmi dipakai oleh paket Orias Sebastian Salang. OAC, Orias Sebas. Apakah PDIP pada akhirnya tetap memperjuangkan Orias Petrus Mudak, OPM, atau calon yang lain? Kita masih terus menunggu. Sampai hari ini kita belum melihat pergerakan resmi dari OPM untuk mendaftarkan di partai manapun. Ketika Gerindra buka pendaftaran, OPM belum daftar di sana. Begitu pula Demokrat membuka pendaftaran, OPM belum daftar di sana. Apakah OPM sudah yakin akan ke PDIP? Kita tunggu. Yang lain dari Partai Demokrat, ini menarik nih, Partai Demokrat. Kalau dua pemilihan gubernur sebelumnya, Demokrat ini termasuk gigih memperjuangkan Beni Kaharman, sang anggota parlemen yang 5 kali berturut-turut terpilih mewakili NTT 1. Kali ini Beni Kaharman sudah angkat tangan. Beliau bilang sudah saatnya pensiun dari rencana menjadi gubernur. Beliau puaslah menjadi anggota parlemen 5 tahun, atau 5 kali berturut-turut. Di pemberitaan berikutnya, di podcast sebelumnya, kami sampaikan bahwa kemungkinan Demokrat akan mencalonkan Stevi Harman Putri dari Beni, bisa jadi menjadi wakil gubernur atau calon gubernur. Ternyata isu terbaru hari ini, calon yang akan diusung dari Partai Demokrat adalah Ardi Mbalembut, seorang lawyer dari Manggarai yang cukup aktif di Demokrat, di DPP Demokrat Pusat. Dia terpilih untuk beberapa hal yang dipercayakan oleh Agus Harimurti Yudhoyono untuk urusan di pemenangan Demokrat. Tapi keputusan resmi nampaknya belum ada. Baru pernyataan-pernyataan sepihak dari kelompok atau dari para pendukung Ardi Mbalembut. Kita tentu saja menunggu apakah resmi Partai Demokrat mengusung Ardi Mbalembut, sang lawyer, untuk maju menjadi bakal calon gubernur dari Partai Demokrat. Partai yang dibangun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Masih ada nama yang lain. Franciscus Go, seorang pengusaha bisnismen yang sudah pernah tampil di podcast orang kita untuk menyampaikan pandangan-pandangannya tentang membangun NTT, dan kemudian tampil di beberapa monolog kami tentang calon gubernur. Nah, Franciscus Go terus bergerilya. Kami belum tahu di partai mana beliau akan berlabuh. Apakah tetap sebagai calon independen, ataukah nanti akan berlabuh di salah satu partai? Kita percaya bahwa dalam kontestasi gubernur NTT kali ini tidak ada partai yang atau tidak melakukan koalisi, karena jumlah kursi mereka di DPRD NTT belumlah cukup untuk tidak berkoalisi. Pasti akan berkoalisi. Hanya koalisi seperti apakah? Apakah sama dengan koalisi Pilpres kemarin 01, 02, 03? Untuk koalisi baru. Bisa saja PDIP akan bergandengan dengan Gerindra misalnya, atau Gerindra berpasangan dengan Demokrat atau Nasdem misalnya. Satu lagi sebelum berakhir, Partai Nasdem akan mengusung siapa? Kalau di podcast orang kita, kami beberapa kali menyampaikan nama istri sang gubernur Victor, Bungtilu Laiskodat, Julie Laiskodat, anggota DPR RI dari NTT 1 yang kembali terpilih untuk kedua kalinya. Dalam beberapa postingan, Ibu Julie dikatakan akan berpasangan dengan wakil gubernur macam-macam. Ada postingan yang foto di sebelahnya Kakak Abriel Goa, sang aktivis pejuang hak asasi manusia dan human trafficking. Dan di postingan yang lain, Ibu Julie Laiskodat berpasang dengan calon-calon yang lain. Kita belum tahu. Ini apakah gimmick-gimmick politik semata, atau akan berakhir pada pengusungan resmi Partai Nasdem? Kita tunggu, dan akan kami laporkan terus untuk pemirsa podcast orang kita. Karena kami sangat percaya setiap proses yang dilalui oleh kita, setiap percakapan yang kita maknai untuk kepentingan kesejahteraan Flu Bamora semata. Semakin kita menjaga kualitas pemimpin kita, kualitas calon gubernur kita, kualitas calon wakil gubernur kita, kita memperjuangkan hak kita sendiri, hak kita sebagai masyarakat Flu Bamora. Podcast orang kita akan selalu mengawal itu. Terima kasih.